Selamat sore menjelang malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Fani Imaniar. Hari ini kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom hari ini, kami memiliki informasi terkait dengan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menghadiri acara tabligh akbar di Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam kampanyenya, Anies Baswedan mengajak warga Tapanuli Tengah untuk turut serta menjadi pelaku langsung untuk perubahan di Indonesia. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri acara tabligh akbar yang digelar sejumlah organisasi Islam Kabupaten Tapanuli Tengah. Tiba bersama tim kampanyenya, calon Presiden nomor urut 1 ini langsung disambut masyarakat yang turut hadir dalam acara tabligh akbar tersebut. Dalam kampanye di hadapan ratusan simpatisan dan masyarakat Tapanuli Tengah, Anies Baswedan mengajak seluruh masyarakat di Tapanuli Tengah untuk turut serta menjadi pelaku langsung untuk perubahan di Indonesia. Rekaman ini adalah buktinya bahwa ibu bapak sekalian bukan menjadi penonton perubahan. Ibu dan bapak sekalian adalah pelaku dan pejuang perubahan untuk Indonesia. Amin. Tak hanya itu, Capres nomor urut 1 ini juga menjanjikan perubahan ekonomi bagi seluruh masyarakat Indonesia yang sejahtera serta pemerataan keadilan di segala bidang, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan. Usai hadir di acara tabligh akbar, Anies Baswedan kemudian melanjutkan kegiatan lainnya di Kabupaten Tapanuli Tengah dengan menemui masyarakat di Kecamatan Barus. Dari Tapanuli Tengah, Raymond Ayus melaporkan. Sementara itu pemirsa, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto melanjutkan kampanyenya di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Di depan ribuan para pendukungnya, Prabowo merespon penilaian 11 dari 100 sebagai Menteri Pertahanan dengan goyang gemoy. Tiba di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto disambut ribuan massa pendukungnya. Prabowo bahkan harus dikawal ketat untuk tiba di atas panggung karena banyaknya simpatisan yang ingin menyalami dan mengabadikan momen kedatangan Prabowo dari dekat. Di sela-sela orasinya, Prabowo menyinggung salah satu calon presiden yang memberinya nilai 11 dari 100 soal kepemimpinannya sebagai Menteri Pertahanan di Indonesia dengan respon goyang gemoy. Prabowo berjanji akan menjaga dan mengolah kekayaan alam di Kepulauan Bangka Belitung yang dikenal sebagai penghasil biji timah, lada putih, dan produk mineral lainnya yang sangat penting untuk kemajuan global. Prabowo juga menegaskan bahwa semua hasil kekayaan alam akan diolah di tanah air demi kemakmuran rakyat Indonesia. Mulai sekarang semua tambang kita, semua komoditas kita, semua tanaman kita, semua milik kita harus diolah di bumi Indonesia. Tidak akan kita izinkan dijual murah keluar lagi, saudara-saudara. Dan dengan diolah di Indonesia, pabrik-pabriknya akan berada di Indonesia. Jika terpilih sebagai presiden, Prabowo juga berjanji tidak akan membiarkan sumber daya mineral dan kekayaan alam Indonesia dijual murah ke tangan asing. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Sementara calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo menampung curhat dari para petani tebu di Nganjuk, Jawa Timur. Ganjar mencatat masalah benih, pupuk, impor gula, dan juga modal pertanian untuk mewujudkan solusi konkret bagi para petani. Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo bertemu dan berdialog bersama para petani tebu di Nganjuk, Jawa Timur. Ganjar menampung curhat para petani terkait harga jual yang murah di pabrik gula milik negara dibandingkan pabrik gula milik swasta. Kemudian petani juga mengeluhkan masalah benih dan pupuk, impor gula, dan modal pertanian. Ganjar pun mencatat seluruh permasalahan petani dan berjanji akan mewujudkan solusi konkret untuk mengatasinya. Tebu itu salah satu yang
menjadi perhatian Ganjar Mahfud. Kami sih punya hipotesis apa yang jadi problem dan kami coba konfirmasi ternyata betul. Satu mulai dari benih, ya benih ternyata tadi prakteknya pernah terjadi rendemen itu sampai 11, sekarang hanya 6,5. Penurunannya sangat drastis, maka kualitasnya pasti tidak terlalu baik, harga jualnya pasti turun, itu problem pertama. Maka saran mereka tadi, diperhatikan soal benih ini. Ini menjadi tanggung jawab kita. Yang kedua pupuk, lagi-lagi problem pupuk, problem nasional yang memang mesti diperhatikan. Alokasinya dia jauh dari cukup. Bahkan kalau kita hitung tadi kurang lebih hanya sepertiganya saja. Yang berikutnya tadi ada catatan kritis dari mereka. Saya tuh kalau jual ke PG atau pabrik gula swasta kok lebih bagus ya Pak harganya. Kalau di PG-nya pemerintah kok mesti sulit. Bahkan julukannya tadi, Pak pabriknya kuno. Setelah bertemu dengan petani tebu, Ganjar akan melanjutkan safari politiknya dengan berziarah ke makam Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid dan juga makam Mbah Hashim di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Stephen Patinama, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Siti Atiko, istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga kembali belusukan ke pasar untuk menyerap aspirasi pedagang dan warga. Kali ini Atiko mengunjungi pasar Ilir Palembang, Sumatera Selatan dan kehadiran Atiko disambut ceria oleh warga dan pedagang. Bahkan Atiko memborong sayur-sayuran. Di tengah kegiatan kampanye Ganjar Pranowo di Nganjuk, Jawa Timur, sang istri Siti Atiko Supriyanti kembali belusukan ke pasar. Kali ini Atiko mengunjungi pasar Ilir Palembang, Sumatera Selatan untuk menyerap aspirasi para pedagang dan warga. Kehadiran Siti Atiko disambut ceria ibu-ibu. Mereka juga bernyanyi dengan iringan alat musik tradisional angklung. Atiko juga antusias menerima ajakan swafoto warga dan berkeliling mendatangi satu persatu lapak di pasar dan memborong dagangan di pasar. Siti Atiko tak melewatkan kesempatan bersama warga untuk menikmati kuliner mie celor. Oh senang Bu, senang sekali kalau Ibu datang ke sini. Dia belanja tadi itu banyak belanjanya. Yo. Tomat, kentang, pare, wortel, terong, semuanya diborong yo tadi itu. Kepada Atiko, para pedagang mengeluhkan ketidakstabilan harga pangan terutama sayur. Tadi beberapa sempat mengatakan tentang kemampuan untuk membeli bahan pokok, mencukupi kehidupan sehari-hari. Kemudian ada juga tadi ibu-ibu yang curhat masalah dia tidak mampu tapi juga tidak mendapatkan manfaat dari bansos dan sebagainya. Itu sama pendidikan. Itu tadi sembari saya itu memantau harga, ada beberapa yang menyampaikan aspirasi seperti itu. Dalam kesempatan ini, Atiko juga menyampaikan program unggulan Ganjar Mahfud untuk mengatasi masalah kesejahteraan yang masih menjadi isu utama di wilayah Palembang. Melalui program KTP Sakti dan Satu Keluarga Satu Sarjana, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bisa menjadi solusi pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Galuh Pandu M. Firmansyah, iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Mahfud MD melakukan ziarah ke makam Mbah Ratu Ayu Syarifah Khadijah di Pasuruan, Jawa Timur. Mahfud mengaku Mbah Ratu Ayu merupakan sosok yang sangat disegani dan diteladani. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo, Mahfud MD, melakukan ziarah ke makam Mbah Ratu Ayu Syarifah Khadijah di Pasuruan, Jawa Timur. Cawapres nomor urut 3 ini langsung melantunkan doa bersama masyarakat sekitar untuk almarhumah Ratu Ayu. Mahfud MD menilai Syarifah Khadijah merupakan pejuang yang harus diteladani, khususnya dalam membimbing masyarakat. Beliau ini adalah seorang Syarifah yang telah menurunkan pemimpin-pemimpin besar dan pejuang-pejuang besar, sehingga jasanya itu patut dikenang. Pelanjutnya juga membimbing masyarakat untuk kebaikan, sehingga dia patut diteladani bagi ibu-ibu supaya menjadi ibu yang baik seperti Syarifah ini. Bagi para pemimpin yang lahir dari beliau supaya semangat kepemimpinannya dan keikhlasannya dalam berjuang
Setelah berziarah, Mahfud MD menyempatkan diri untuk menaiki becak motor bersama masyarakat. Mahfud menaiki becak ini untuk menuju pesantren Canggaan Bangil, Jawa Timur memberikan halakoh kebangsaan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Rian Rahman, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima audiensi dari sejumlah tokoh nasional yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa. Dalam pertemuan tersebut mereka menyoroti netralitas aparat dalam pemilu 2024 ini. Pertemuan ini juga membahas sejumlah isu kebangsaan termasuk netralitas penyelenggara negara dalam pemilu 2024. Selain Alisa, ada 8 tokoh yang hadir bertemu dengan Ma'ruf Amin, diantaranya Sinta Nuria Wahid, Quraisy Shihab, dan Romo Kardinal Suharyo. Dalam pertemuan itu Ma'ruf Amin memberikan apresiasi atas kepedulian para tokoh yang ikut mengawal perjalanan bangsa Indonesia. Gerakan Nurani Bangsa berencana bertemu dengan pemangku kepentingan terkait pemilu 2024 termasuk Presiden Joko Widodo, Komisi Pemilihan Umum atau KPU, serta TNI dan Polri. Pemirsa, ribuan surat suara di Kabupaten Demak, Jawa Tengah rusak. Kerusakan surat suara juga ditemukan saat penyortiran logistik pemilu di KPU Kota Depok, Jawa Barat. Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, Jawa Barat menemukan 59 lembar surat suara dalam kondisi rusak. Proses penyortiran dilakukan di gudang KPU Kota Depok yang berada di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Petugas kemudian membuat berita acara untuk dilaporkan ke KPU Pusat dan KPU Provinsi agar segera dikirimkan penggantinya. Untuk surat suara yang rusak, SIP 1 ada 42 surat suara yang rusak, kemudian SIP 2 ada 17 surat suara yang rusak. Nantinya akan seperti apa Pak terkait penemuan surat suara yang rusak tersebut? Untuk sementara kita kumpulkan dulu, kami data. Nanti setelah semua proses sortir lipat selesai, nanti dibuatkan berita acara, kita laporkan kepada KPU Provinsi dan RI untuk selanjutnya akan berdasarkan berita acara dimintakan pengganti kepada penyedia. Sementara itu, lebih dari 6.000 surat suara calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten di Demak, Jawa Tengah rusak. Banyak surat suara ditemukan sobek dan terkena bercak tinta. KPU Kabupaten Demak pun mendesak agar surat suara rusak segera diganti sebelum batas akhir waktu penerimaan logistik pemilu. Seluruh logistik, kekurangan logistik itu paling lambat adalah tanggal 19 Januari 2024. Akan tetapi untuk penggantiannya kapan kami masih menunggu informasi dari KPU RI. Paling banyak rusak di surat suara. Kalau sementara ini yang rusak banyak itu ada di surat suara DPR RI. Jadi seperti yang kami sampaikan ada 5.566 surat suara yang rusak. Untuk DPR Provinsi itu ada sekitar 3.000-an. Jadi kalau kita hitung lebih banyak di DPR RI-nya. Kerusakan juga terjadi pada surat suara calon presiden. Namun petugas belum resmi menghitung jumlah keseluruhan. Selanjutnya, surat suara rusak dikumpulkan ke dalam kotak yang sama sebagai bukti. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNewsroom, di mana PPATK menemukan transaksi mencurigakan 100 caleg hingga mencapai 51,4 triliun rupiah. Terkait temuan mencurigakan tersebut, PPATK telah berkoordinasi dengan Bareskrim Mabes Polri serta Komisi Pemberantasan Korupsi. Kampanye sedang berjalan, namun secara mengejutkan Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan mengungkap laporan yang mencurigakan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh daftar caleg tetap pemilu 2024 yang dianalisis sepanjang 2022 sampai 2023. Kepala PPATK mengatakan transaksi mencurigakan itu ditemukan karena adanya laporan transaksi yang patut diduga terkait dengan tindak pidana tertentu. Laporan transaksi keuangan mencurigakan sendiri terhadap 100 DCT, ini kita ambil yang 100 terbesarnya ya, terhadap 100 DCT itu nilainya 51 triliun 475 miliar 886 juta 106.483.
Terkait temuan mencurigakan tersebut, Direktorat Tindak Pidana Khusus Bareskrim Polri akan berkoordinasi dengan PPATK. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi telah menelaah laporan PPATK tersebut. Bahkan KPK mengatakan temuan itu bisa ditindak jika melibatkan penyelenggara negara. Laporan PPATK seolah menegaskan bahwa politik uang masih mengintai dan siap menyerang di setiap tahapan pemilu. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, dan untuk membahas informasi selengkapnya kami sudah terhubung via sambungan Zoom malam hari ini bersama dengan Kepala PPATK periode 2002 hingga 2011 Yunus Husin dan peneliti Perludem Kavi Adlan Hafiz. Selamat malam Bapak-bapak, saya sapa terlebih dahulu. Selamat malam semuanya. Oke, saya ke Pak Yunus, terutama ketika Pak Yunus juga pernah menjabat sebagai Ketua PPATK, saya akan gali terkait dengan ranah PPATK dalam menelusuri aliran dana, ini berkisar di mana saja, dan parameter yang membuat aliran dana ini mencurigakan, apa? Baik, terima kasih. Jadi memang PPATK itu di dalam bahasa Inggris, generic name-nya Financial Intelligence Unit ya. Unit Keuangan Intelligence. Dia bekerja berdasarkan laporan atau dia bisa meminta, bisa memeriksa penyedia jasa keuangan untuk mendalami laporan-laporan yang sedang dianalisis. Ada 6 jenis laporan yang diterima oleh PPATK: transaksi keuangan mencurigakan, transaksi tunai untuk batas 500 juta kalau uang itu tersentuh, kemudian transaksi cross-border cash carrying, lintas batas wilayah negara, kalau bawa uang 100 juta lebih harus di-declare. Kemudian transaksi IFT, International Fund Transfer ya, incoming, outgoing transfer, berapa jumlahnya dilaporkan secara online. Kelima, transaksi yang dilakukan oleh penyedia barang dan jasa seperti car dealer, real estate agent, balai lelang, itu semua dilaporkan juga ya, untuk jumlah 500 juta. Dan terakhir, transaksi yang dilakukan oleh profesi, advokat, notaris, PPAT, akuntan publik. Nah, dari sinilah PPATK mendalami laporan-laporan itu ya, pergunakan laporan plus database yang sudah ada di PPATK, database laporan-laporan tadi ya. Dan PPATK mempunyai data mengenai orang itu punya rekening di mana saja. Nah, yang sering menjadi pertanyaan adalah transaksi mencurigakan. Apa sih ukurannya mencurigakan? Iya. Itu diatur di Undang-Undang 8/2010 tentang TPPU di dalam pasal 1 dan pasal 1 ayat 5 dan pasal 22. Di dalam pasal 1 huruf angka 5 ya, ada 4 ukuran transaksi mencurigakan. Pertama, kalau menyimpang dari profil, pola transaksi dan kebiasaan nasabah ya, biasa gajinya ratusan juta, ini sekarang kok miliaran transaksi. Yang kedua, kalau transaksi itu dipecah-pecah ya, dilakukan untuk menghindari pelaporan. Misalnya transaksi tunai ke 500 juta, supaya nggak dilaporkan dalam 500 juta, dia pecah 300 setor pagi, 300 siang. Yang ketiga, transaksi mencurigakan kalau diduga kuat merupakan hasil tindak pidana ya. Itu baik jadi dilakukan ataupun tidak. Kalau terkait tindak pidana harus dilaporkan. Misalnya pernah terjadi di Jawa Timur, orang pejabat bawa duit 1 koper membuka rekening. Begitu ditanya sumber dana dan tujuan transaksi, dia menolak, nggak jadi buka rekening. Dilaporkan juga walaupun nggak jadi transaksi, karena diduga uang itu ada kaitan dengan hasil tindak pidana. Dan yang kedua terakhir Pak ya, kalau nasabah menolak memenuhi ketentuan customer due diligence atau know your customer, atau kalau penyedia jasa keuangan meragukan keterangan atau informasi dari nasabah, misalnya identitasnya palsu, keterangan yang kontradiksi. Nah, itulah 6 kriteria transaksi mencurigakan yang ada di Undang-Undang 8/2010. Kalau terpenuhi ya penyedia jasa keuangan akan melaporkan ke PPATK secara online. Sementara kalau misalnya dari nominalnya sendiri Pak Yunus, mungkin singkat saja, nominalnya ini ada kenaikan yang cukup signifikan terkait dengan nominal dari 2022 ke 2023. 2022 ada 8.270 transaksi senilai 83 miliar rupiah. 2023 naik 9.164 transaksi dengan nominal 195 miliar rupiah. Ini bisa menjadi sebuah kecurigaan sendiri kah, terutama di tahun politik?
Jadi kalau untuk ukuran mencurigakan memang tidak ada batasan jumlah threshold ya. Tapi memang selalu kecenderungan kalau tahun politik pasti transaksi itu meningkat. Banyak. Karena ya? apa? Karena kita itu pemilunya pakai uang. Money politiknya sangat kuat. Kalau mau menang harus punya banyak uang. Bagaimana cari uang? Ya korupsi misalnya. Misalnya saya ambil contoh nyata saja. Bupati Labuan Batu tertangkap tangan kasus korupsi. Seharusnya bukan hanya KPK, Bawaslu juga bertukar informasi sama-sama jadi apakah ada kaitan dengan pemilu. Saya yakin pasti ada kaitannya karena dia ingin menang terus. Ya, jadi dia kumpulkan uang ya. Itu dari luar negeri. Cenderung meningkat. Pak Yunus, alirannya dari luar negeri itu juga mencurigakan kah? Aliran bisa dari dalam, bisa dari luar. Ya bisa dari dalam, bisa dari luar, tapi yang jelas menjelang pemilu selalu transaksi tunai mencurigakan itu pasti meningkat karena mereka semua cari uang dengan berbagai cara, halal ataupun tidak halal. Misalnya tidak halal korupsi, bisa juga buat kredit macet atau membobol bank misalnya, bisa juga insider trading, market manipulation, illegal logging bisa, kemudian illegal mining, narkoba. Dan lain-lain itu bisa jadi sumber dana untuk ya memenangkan dirinya dalam pemilu atau partainya. Apalagi kalau misalnya karena kita money politik begitu kuat ya. Apalagi kalau sudah dicatatkan oleh PPATK bahwa memang terbukti kalau misalnya kita telusuri dari sumbernya ada nama-nama caleg yang bahkan saat ini terdata sebanyak 256.000 nama. Kemudian ketika ditelusuri lebih lanjut 45.000 namanya terlibat dengan kasus. Oke, saya ke Mas Kavi. Tanggapan Anda sebagai pengamat demokrasi? Ya, terkait dengan temuan PPATK, saya kira ini kan bagaikan problem yang berulang ya. Tentu Pak Yunus mungkin ketika masih pejabat itu juga menemukan hal yang sama. Tapi seingat saya misalnya di 2019 PPATK juga menemukan transaksi yang janggal dalam jumlah yang besar gitu ya, yang kemudian mengalir ke baik itu ke partai politik, tapi bukan dengan jalur-jalur yang resmi seperti itu. Seperti misalnya yang jadi temuan PPATK gitu ya, ini masuknya ke bendahara partai politik, bukan ke rekening khusus dana kampanye gitu ya, yang kemudian didaftarkan oleh partai politik ke KPU seperti itu. Nah, ini sebetulnya ada dua hal, Mbak. Yang pertama itu kan soal politik uangnya ya, bahwa di tahun-tahun pemilu tadi disampaikan oleh Pak Yunus gitu ya, bahwa dalam tahun-tahun pemilu ini memang ada transaksi yang sangat besar yang ini rawan sekali digunakan untuk melakukan politik uang misalnya. Ini yang juga kemudian membuat ongkos politik kita menjadi sangat mahal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah soal dana ilegal. Ini juga soal bagaimana tindakan atau penindakan hukum, ya, penegakan hukum. Di dalam undang-undang pemilu misalnya, ketika dana kampanye itu kemudian digunakan, yakni dana yang berasal dari sumber-sumber yang ilegal, misalnya sumber dana dari dana asing, atau kemudian dana yang dihasilkan dari perbuatan melawan hukum, ini bahkan bukan hanya lagi mendapatkan sanksi administratif, tetapi juga sanksi tindak pidana seperti itu. Artinya ada sanksi pidana yang kemudian bisa dikenakan. Nah, sayangnya kenapa ini jadi problem yang berulang? Ya, karena temuan PPATK ini tidak ditindaklanjuti, tidak ditindaklanjuti oleh baik itu KPU maupun makanya berulang tiap tahun ya Mas Kavi. Seperti itu. Ya. Oke, ya makanya berulang setiap tahun. Nah, Pak Yunus, saya kembali ke Pak Yunus. Ketika ini juga sudah ditemukan lagi-lagi, diduga dananya juga berasal dari kasus korupsi ranah KPK dan juga kasus perjudian ranah Bareskrim Mabes Polri. Tapi berdasarkan kata Mas Kavi tadi, tiap tahun politik mesti ada aliran dana atau kasus aliran dana yang mencurigakan ini berulang. Mitigasinya berarti ada yang salah, ada missing link di sini Pak Yunus. Jadi memang kalau dilihat dari pemilu yang penuh dengan money politik ya, kemudian kita lihat berbagai macam tindak pidana yang banyak terjadi yang melihat cuci uang di Indonesia. Menurut penelitian kan korupsi, narkotika, perpajakan, perbankan, lingkungan hidup ya, itu sumber utama dari TPPU. Nah, menjelang pemilu pasti dia meningkat, karena mereka butuh uang untuk menang dalam pemilu. Nah, bagaimana antisipasi terhadap ini misalnya atau mitigasinya ya? Ya,
pemerintah sebenarnya kalau mau menanggung biaya pemilu, katakanlah sebagian ya, tidak dilepaskan sepenuhnya kepada caleg atau partai. Kalau diserahkan seperti sekarang ini, pemerintah kan nanggung cuma sedikit aja bantu. Mereka jor-joran cari dana. Sesama calon-calon dari partai yang sama pun mereka bersaing. Pasti dia cari duit untuk mengalahkan lawan-lawannya dari partai yang lain atau partai yang sama. Dan celakanya RKDK ini tidak pernah menggambarkan laporan keadaan keuangan yang sebenarnya. Karena tidak semua terlaporkan ya. Kemudian kalau laporan bentuknya in natura, bentuknya jasa misalnya, atau oleh relawan segala macam, bantuan langsung kepada ya partisipasi mereka, banyak yang tidak dilaporkan. Sehingga dari hulu sebenarnya pemilu kita ini udah kurang begitu transparan, kurang begitu accountable. Jadi integritasnya bisa kita pertanyakan, hasilnya di hilir. Karena di hulu saja mereka tidak transparan, tidak accountable. Walaupun diaudit oleh akuntan, tapi audit itu waktunya terbatas, yang dilihat juga terbatas. Namanya agreed upon procedure, tidak ada opini sama sekali, bukan investigative audit. Dan hanya lebih banyak basa-basi, waktunya terbatas, hasilnya diumumkan setelah pemilu keluar hasilnya kemungkinan. Ya, jadi nggak ada gunanya bagi pemilih di dalam menentukan pilihannya. Begitu juga Gakum itu kalau menangani pelanggaran pemilu waktunya sangat-sangat terbatas. Nah, kalau yang dilakukan PPRI sebenarnya lebih banyak pidana umum daripada pidana pemilu. Yang menyidik adalah penyidik kepolisian, kejaksaan atau KPK. Bawaslu KPU kerjasamalah, bertukar informasi, mintalah hasilnya dari sana, pakai di dalam mengambil keputusan. Jangan bilang ini bukan kewenangan saya, jangan normatif, jangan terlalu legalistis. Bagaimana menjaga pemilu integral yang bisa dipercaya ya? Kalau seandainya otoritasnya terlalu normatif seperti ini, ya, kita harus jaga integritas pemilu ini. Mas Kavi, kita bicara yang mungkin skup sedikit aja, singkat saja terkait dengan tadi nama-nama yang sudah dicurigain terkait dengan terikat dengan korupsi dan kasus perjudian. Logikanya berarti harusnya nggak boleh dong mencalonkan diri atau tembus ke kursi dewan atau perwakilan rakyat? Ya, pertama kalau kita lihat di dalam aturan pencalonan ya, bahwa harus ada masa jeda gitu ya, ketika dia kemudian setelah terbukti kemudian dihukum gitu ya, melakukan tindak pidana seperti itu. Itu yang pertama, soal pencalonannya. Apakah kemudian ini berarti apakah kemudian dia bisa tembus atau tidak menjadi calon. Nah, yang kedua saya kira juga penting itu soal dana kampanyenya gitu ya. Nah, kita kan harus lihat gini. Tadi apa yang disampaikan gitu ya, bahwa realitas politik di Indonesia, beban kerja politik itu lebih banget kepada caleg secara personal dibandingkan partai politik. Sementara kerangka hukum kita itu memberikan mekanisme pengawasan terhadap dana kampanye itu melalui RKDK yang dimiliki oleh partai politik, bukan caleg misalnya. Artinya yang diawasi kemudian itu adalah hanya partai politik saja. Walaupun kemudian misalnya di laporan dana kampanye itu terlihat pengeluaran caleg berapa dan seterusnya. Nah, tetapi kalau kita lihat misalnya di 2019 laporan kampanye di 2019 LPPDK-nya misalnya itu hanya caleg-caleg itu paling mahal ya, paling besar pengeluarannya itu hanya 1 miliar misalnya. Dan itu tidak dirinci keluarnya itu untuk apa saja, padahal kita lihat misalnya di seluruh penjuru kota ini balihonya luar biasa banyak seperti itu. Tetapi kalau misalnya kita bandingkan misalnya dengan beberapa riset seperti misalnya riset KPK kalau saya tidak salah itu biayanya bisa sampai 5 miliar seperti itu. Nah, ini kan apa yang ada di laporan dana kampanye dengan apa yang ada di lapangan kan tentu dia sangat berbeda. Sehingga kita perlu tadi mengubah perspektif gitu ya. Jangan sampai KPU dan Bawaslu ini hanya legal formalistik saja, tetapi lebih jauh lagi menjadikan temuan PPATK itu sebagai data pembanding seperti itu. Sehingga kita bisa melihat sampai ada perubahan tindakan itu sesuai. Mas Kavi, berarti sampai ada perubahan gitu, bukan sikap sih, maksudnya tindakan yang lebih konkret dari baik KPK maupun juga Bawaslu, ini tidak akan, ya pasti akan terulang lagi di tahun-tahun politik setelahnya. Betul Mbak, karena memang mungkin saya sedikit tambahkan, karena memang KPU dan Bawaslu hari ini kan masih sangat membatasi diri KPU sendiri pada laporan resmi, RKDK dan seterusnya seperti itu. Tetapi lebih jauh harusnya
PPATK itu diajak berkoordinasi, diajak bekerjasama, bukan PPATK-nya sendiri yang aktif seperti itu, tapi KPU dan Bawaslu-nya tidak aktif. Karena KPU sendiri sudah menyatakan tupoksi mereka tuh laporan dana kampanye termasuk rekening dana kampanye, tapi bukan laporan keuangan partai dan rekening yang disampaikan oleh PPATK. Ya, masih ada beda perspektif dan mungkin ini adalah salah satu alarm konstitusi atau aturan main dalam pemilu, dan juga tentu saja ini menyangkut ke aliran-aliran dana bagi parpol, caleg, terutama yang mencurigakan ini bisa ditangani lebih lanjut dan tentu saja mitigasi untuk tahun politik selanjutnya. Terima kasih sebelumnya Mas Kavi dan juga Pak Yunus Husin, karena durasi habis kita terpaksa sudahi dulu dialog kita malam hari ini. Salam sehat selalu, sampai jumpa, selamat malam. Dugaan intimidasi kembali terjadi. Kali ini tekanan diduga dilakukan oleh Kapolda Jawa Timur terhadap kepala daerah yang hendak menghadiri acara partai. Hal itu diungkap oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto saat peringatan HUT ke-51 PDI Perjuangan. Hasto mendapat laporan dari kepala daerah yang mendapat tekanan dari Kapolda Jawa Timur. Dalam informasi yang diterima, kepala daerah tersebut dilarang menghadiri acara partainya. Kepala daerah yang juga kader PDI Perjuangan itu diminta untuk tidak ikut-ikutan soal Pilpres 2024. Selain kepala daerah, dugaan intimidasi juga diterima oleh pengusaha yang hendak mendukung pasangan Ganjar Mahfud di pemilu 2024. Politik kebenaran sangat jelas karena beliau dan saya sendiri ketika turun ke bawah itu juga merasakan adanya intimidasi yang sering dilakukan oleh aparatur negara. Demokrasi diletakkan di tangan rakyat, maka rakyat harus secara bebas menentukan siapa pemimpin yang terbaik tanpa ada intimidasi. Kita lihat kepala desa diintimidasi, banyak kepala daerah dari PDI Perjuangan diintimidasi. Bahkan hari ini saya datang di salah satu kelurahan di Jakarta, itu juga ada pengakuan diam-diam, ada yang merasa diintimidasi. Penghadangan dan intimidasi yang diduga dilakukan oleh polisi terjadi dari hulu ke hilir, baik dari yang diterima oleh kepala daerah yang juga kader partai hingga level kampanye di lapangan. Sementara itu, Polda Jatim membantah informasi tersebut. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto, menegaskan bahwa Polda Jatim netral dalam pemilu 2024. Bahkan Polda Jatim terus berupaya mewujudkan pemilu aman dan damai. Akibat masifnya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh aparat, TPN Ganjar Mahfud menjalin komunikasi dengan Timnas Anies Muhaimin karena merasa memiliki nasib yang sama, yaitu mendapat intimidasi dari oknum aparat yang seharusnya netral. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, KPK menangkap Bupati Labuhan Batu, Sumatera Utara, Erik Atradaritonga dalam operasi tangkap tangan atau OTT karena diduga terlibat korupsi. Selain Bupati, KPK juga meringkus Kepala Dinas Kesehatan, anggota DPRD Labuhan Batu, dan pihak swasta. Bupati Labuhan Batu, Sumatera Utara, Erik Atradaritonga tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta. Erik dan sejumlah orang lainnya menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK karena diduga melakukan tindak pidana korupsi. Dalam waktu 1x24 jam, KPK akan menentukan status hukum mereka dan menjelaskan konstruksi perkara kepada media. Ya, jadi benar hari ini tim KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara terhadap para pihak yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi berupa penyuapan. Sejauh ini ada sekitar 10 orang lebih yang ditangkap dalam kegiatan tersebut. Di antaranya adalah Bupati Kabupaten Labuhan Batu, kemudian pejabat pemerintah kabupaten serta beberapa pihak swasta. Turut pula diamankan sejumlah uang sebagai barang bukti, dan saat ini para pihak yang ditangkap masih dilakukan pemeriksaan oleh tim KPK.
Sebelumnya, Erik ditangkap di rumah pribadinya di Labuhan Batu Kamis kemarin. Selain Erik, KPK juga menangkap sejumlah orang lainnya yang terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan, anggota DPRD Labuhan Batu, dan pihak swasta. Mereka diringkus dalam operasi tangkap tangan. Penangkapan ini lantas menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Dari Jakarta dan Labuhan Batu, Sumatera Utara, Helmi Sejangbati, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Ya, KPK menetapkan Bupati Labuhan Batu Erik Atrada beserta 3 orang lainnya sebagai tersangka dugaan suap di lingkungan Pemkab Labuhan Batu, Sumatera Utara. Para tersangka akan ditahan selama 20 hari terhitung, mulai dari hari ini 12 Januari hingga 31 Januari 2024. Turut diamankan dalam kegiatan tangkap tangan ini sejumlah sekitar 551 juta rupiah sebagai bagian dari dugaan penerimaan sementara ini yang disepakati yang kami temukan sekitar 1,7 miliar. Untuk selanjutnya, para pihak yang diamankan beserta barang bukti dimaksud dibawa ke gedung KPK untuk dilakukan permintaan keterangan. Atas laporan dan pengaduan masyarakat tersebut kepada KPK, yang kemudian kami tindak lanjuti melalui pengumpulan bahan dan keterangan disertai informasi sehingga dalam proses pemeriksaan dan telah dilakukan pembahasan ekspos di kedeputian maupun di pimpinan sehingga perkara ini kami sepakati naik ke tahap penyidikan berdasarkan kecukupan alat bukti sehingga kami pun menetapkan para tersangka dalam kegiatan tertangkap tangan ini. Saudara pertama EAR Bupati Labuhan Batu. 2. Saudara SRSR, anggota DPR di Kabupaten Labuhan Batu. 3. Saudara ES, swasta. 4. Saudara FS, swasta. Pemirsa, Gerakan Merah Putih Fatmawati atau GMPF menggelar konsolidasi dan sosialisasi pemenangan Ganjar Mahfud di Gor Ciracas, Jakarta Timur. Antusiasme dan semangat relawan untuk hadir sangat tinggi meski diguyur hujan deras. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud TGB Zainul Majdi hadir dalam sosialisasi dan konsolidasi Gerakan Merah Putih Fatmawati GMPF. GMPF berkumpul demi pemenangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kepada para relawan, TGB mengingatkan akan rekam jejak pasangan Ganjar Mahfud yang selalu berhikmat kepada masyarakat serta optimis meraih suara secara maksimal. Kami sebenarnya dari Ganjar Mahfud tidak terlalu banyak bicara, tidak terlalu banyak menyampaikan konsepsi yang sifatnya mengawang-awang, tapi kami menyampaikan rekam jejak ya, dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Ketika mereka berkhidmat di ruang publik, mereka memberikan yang terbaik untuk seluruh masyarakat. Dan itu modal yang luar biasa untuk memimpin Indonesia kelak insya Allah. Acara sosialisasi dan konsolidasi GMPF ini juga dihadiri oleh anggota Watimpres Sidarto Danu Subroto dan Ketua GMPF Hildawati Hasandin. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan.